Ibu pertiwi meneteskan air mata, merah putih merintih tak kuasa. Kini putra putrimu sedang berdoa demi nusa dan bangsa. Hapuslah kesedihan dan derita, hapuslah kesedihan dan derita. Bersatulah untuk Indonesia. Dan disinilah tempat lahir beta, takkan ada bandingnya di dunia. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Selama mentari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak di SD Negeri Wonoharjo. Terima kasih pada kesempatan pagi ini, pagi menjelang siang ya, kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 untuk kegiatan destinasi budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan apa itu budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol dan restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada
sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi makna disiplin ini artinya ini kemampuan kita memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi mengatur diri sendiri, jangan ingin diatur oleh orang lain. Ketika kita sudah bisa mengatur diri sendiri, otomatis disiplin yang ada di sekolah kita pasti berjalan dengan lancar. Tidak usah diperintah si A berangkatnya siang, tentu diperintah. Kalau sudah ada dari diri sendiri, itu akan semuanya berjalan. Betul nggak? Betul tidak? Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan, kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kan baru menerapkan kurikulum mereka itu di kelas 1 dan kelas 4. Nah, jadi kita harus bermuara ke profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkeminatan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, motivasi eksternal, dan motivasi internal atau yang disebut dengan tujuan disiplin positif. Motivasi eksternal, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian ada motivasi internal, tujuan dari disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi intinya disiplin itu kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Kemudian untuk budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia.
kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah cinta kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini ada contoh ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak sekolah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ya kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus dia merasa karena temannya jadi takut dan belum diterimanya, kebutuhannya Agus adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi disesuaikan dengan kita tanya dulu alasan murid tersebut. Dia kalau punya permasalahan dengan temannya, kenapa? Ditanya dulu. Berarti oh anak ini bukan karena dia itu tidak punya bekal, tapi karena bosan, bekalnya itu saja, atau karena ingin diperhatikan. Kemudian selanjutnya budaya positif yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu harus mengetahui sebagai wali kelas di SD ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Nah, Ibu Bapak Guru di sini di posisi mana ketika menghadapi siswa yang berbuat salah? Apakah di penghukum cara mengatasinya? Apa di pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau pemantau? Atau manajer? Tapi kayaknya rata-ratanya sebagai penghukum. Kalau saya awalnya seperti itu. Jadi si Eta bandel, kamu gak pakai baju olahraga, saat olahraga pulang ambil. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Nah, ini 5 posisi kontrol. Motivasi guru berbuat. Kalau penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk kamu, membuat merasa bersalah, berceramah dulu, mengatakan seharusnya kamu itu sebelum sekolah siapkan dulu, intinya ya. Kalau teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini posisi yang paling bagus sebagai manajer. Tapi memang sangat sulit ketika anak itu sudah berulang-ulang berbuat salah, ya tetap saja posisi penghukum yang jadi utamanya. Jika guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Maka ketika kita melakukan sebagai posisi penghukum, hasil yang akan diperoleh itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kalau posisi kita pembuat merasa bersalah, contoh guru berkata seperti ini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, nanti hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ketika posisi kita sebagai teman kepada anak, ayolah lakukan ini ibu. Jadi bestie ya sama murid teh. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi nantinya anak itu akan ketergantungan. Jadi tidak ada rasa hormatnya kepada guru karena merasa sebagai teman. Jadi yang keempat, kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Guru langsung melakukannya seperti itu.
nanti jawabannya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi karena diawasi, jadi cek ibu ini kieu, jawabannya kieu gitu. Mereka bisa juga tidak jujur. Kemudian kalau posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mengeluarkan pribadi murid tersebut. Itu ya, itu 5 posisi kontrol dan contohnya ya, dan contoh dan hasilnya jika dilakukan oleh kita. Nah ini pertanyaan pernyataan. Jika saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu pernyataan membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi seolah-olah langsung menghukum kamu itu selalu kesiangan, kamu selalu salah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi nanti anak kebiasaan karena ingin hadiah, dia tidak dengan kesadarannya sendiri. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kalau posisi manajer. Nah, budaya positif itu ada di lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sekarang kemarin saya sudah bikin keyakinan kelas bersama anak kelas 6 ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Scheller, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang di dalam intuisi seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Jadi ibu-ibu di wali kelasnya bikin keyakinan kelas jika nanti yang disepakati oleh semua warga kelasnya dengan menuliskan kalimat-kalimat positif. Nah nanti ketika anak-anak melakukan salah, dan kita tinggal tanya ke mereka, berarti kamu sudah melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas kamu yang mana. Itu lebih enak ke anaknya ya. Tidak, jadi beda dengan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas mah yang mengatur guru, cuma dari guru. Kalau keyakinan kelas atas kesepakatan bersama dari keluhan murid-murid. Begitu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata dilarang kalau membuat keyakinan kelas itu. Tidak ada kata itu, tidak ada kalimat negatif. Jadi contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti untuk membuat keyakinan kelasnya adalah membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah didengar dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, nah ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas karena harus kalimat yang positif, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri, atau saling menghormati bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen dan tujuan dan seterusnya. Ya. Nah ini contoh keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah ini posisi kontrol dulu. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi guru di dalam budaya positif ada segitiga restitusi. Bagaimana dulu cara menghadapi siswa yang bermasalah. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur dan diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Ini segitiga restitusi ya. Jadi
ketika siswa kita berbuat salah, jangan langsung kita posisikan kita sebagai penghukum, tapi gunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu tahapannya. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya, nah. Kita pura-pura teh bagelah udah. Jadi lamun budak salah teh dituduhkan ya. Soalnya biasanya kita mah langsung, kamu kenapa nggak pakai atribut lengkap gitu. Ini enggak. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Sini kamu nggak kenapa tadi tidak pakai atribut lengkap. Tentu kamu punya alasannya. Berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, jadi itu. Jadi kita bertanya ke murid itu baik-baik, ya. Menstabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan. Kita tanya alasannya. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara itu. Terus menanyakan keyakinan kelasnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, makanya kita harus membuat keyakinan kelas dulu, baru kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ketika anak berbuat kesalahan. Kalau tidak ada keyakinan kelasnya, nanti ketika menanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar, nanti yang mana ya Bu? Tapi kalau ketika kita sudah membuatnya, misalkan keyakinan kelasnya memakai atribut lengkap saat upacara bendera di hari Senin, berarti kita sudah melanggar keyakinan kelas tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan di sekolah kita demi kemajuan kita bersama. Terima kasih untuk waktunya.